Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Timnas Indonesia harus berhati-hati pada saat melawan Arab Saudi tanggal 19 November nanti. Karena Arab Saudi sungguh jauh berbeda permainannya di bawah naungan pelatih baru Hervé Renard. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas di Bung Ropan, ya kan, akan melawan Arab Saudi. Ya, Ini yang sebenarnya topik malam hari ini yang kita mau bahas nih. Bagaimana peluang kita menghadapi Arab Saudi. Yang kita tahu Arab Saudi kemarin menahan imbang. Iya, Australia. Mestinya bahkan mereka bisa menang itu. Ada Sultan Al Ghanam bisa bikin gol di menit 90+3. Iya. Tapi dianulir oleh wasit. Ya karena konon Al Bulahi, pemain belakang mereka katanya offside. Iya. Ya itu kalau bisa menang, wah mereka ada di atas sekarang. Maksudnya bisa menempel Jepang. Tapi syukurlah bisa draw kan lebih enak buat kita. Ya terlepas Cina juga akhirnya bisa menang lawan Bahrain kan. Iya. Tapi ya kita bicara Arab Saudi sekarang, saya pikir ini antisipasi buat kita. Ya untuk bermain hati-hati karena Arab Saudi juga kan berbeda. Di tangan Renard, pelatih mereka. Iya. Ini kan pelatih di Piala Dunia Qatar sebenarnya yang mengalahkan ini Argentina. bukan orang baru Bukan orang baru. Arab Saudi. Dia diambil lagi oleh federasi karena dia tahu tentang kekuatan. Kalau ambil orang baru misalnya Zidane yang datang, ini mungkin masih bisa sulit. Tapi dengan Renard dia kan tahu tentang tim ini. Makanya dia ambil pemain-pemain yang tidak dipakai oleh Mancini. Dan itu dia balikin lagi ada beberapa untuk dia taruh sesuai dengan keinginan dia. Iya. Karena mengalahkan Argentina nggak sembarang. Messi semua kan di sana, Di Maria semua mereka bisa menang. Luar biasa, dan pergantian itu terbukti kan. Lawan Australia aja susah Australia bisa menang. Ya. Ball position mereka lebih tinggi dari Australia. 58%. Iya, betul. 58%. Main di Australia. Iya. Mereka lebih tinggi. Bagus mereka. Jadi kalau bicara Arab Saudi, hati-hati buat kita. Ya walaupun bermain di Jakarta ya, bermain di GBK. Karena mereka pasti ingin menang juga. Ingin menang melawan kita dengan kondisi, dengan situasi yang baru, dengan Renard ini yang baik. Jadi saya pikir STY dan tim kepelatihan harus bisa mencermati ini. Tentunya bisa memutar lagi video mereka, pertandingan apa kelebihan mereka, kekurangan boy untuk berhadapan dengan kita, gitu. Ya, kalau buat pemain ya, seperti pemain-pemain yang sudah pro seperti Arab Saudi, pergantian pemain itu tidak akan menjadi satu masalah ya, Bung. Ya. Bung Enal ya. Harusnya begitu, karena kalau sudah bicara tentang pemain timnas, berarti kualitas kan harus sama semua. Jadi ketika ada pergantian ya tidak masalah dan dapat menyesuaikan dengan apa yang pelatih mau. Iya, karena pelatih baru ini juga kalau saya lihat kan kemarin dia bisa kalahin Argentina waktu Piala Dunia. Betul. Artinya kan punya sesuatu dia. Iya. Dan ketika mereka kembali merekrut dia, terbukti di kandang Australia mereka bisa menahan dengan permainan yang kalau saya lihat pertandingan semalam lebih agresif mereka, lebih agresif pemain-pemainnya. Ketimbang ketika melawan Indonesia ketika juga. Indonesia waktu main itu aja udah agresif. Iya. Tapi tadi malam saya lihat mereka sangat agresif main, walaupun mereka main di luar. Iya, di Melbourne di Australia. Lebih agresif mereka. Jadi harus hati-hati untuk tim kita, harus benar-benar analisa benar official coach untuk tahu apa yang harus kita terapkan untuk leg kedua nanti. Ya, tipikal pelatih dari Prancis, Bung ya. Iya. Ini kan pelatih Prancis. Iya. Dia keluar pun karena dia diminta untuk melatih tim wanita, timnas Prancis. Iya. Lalu diminta lagi oleh Arab Saudi dan dia sudah mengenal individu-individu yang ada di Arab Saudi. Iya, Arab Saudi tentunya tidak mau berjudi di sini untuk bisa mengganti. Mereka bisa beli semua semua pelatih, bisa mengambil karena mereka punya uang. Iya kan? Mau berapapun kami bayar. Iya. Tapi dia harus ambil karena mereka dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit ketika dipaksa oleh Indonesia bermain imbang. Ya, kemudian mereka kalah dari Jepang. Iya. Ya. Jadi ini kan ada semacam target khusus dari federasi bahwa mereka itu harus lolos ke Piala Dunia. Nah, pelatih yang mereka harus ambil pelatih yang sudah mengenal semua karakter pemain-pemain mereka. Jadi nggak sembarang mereka. Dialah Renard ini.
apa kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Mancini, ya dia harus perbaiki. Dan dia tahu bahwa mungkin Mancini melakukan beberapa kesalahan dengan pengambilan pemain ini yang tidak membuat mereka lebih bagus. Sehingga sekarang kan terbukti ketika dia mengembalikan beberapa pemain, mereka bisa sukses. Nah, yang Bung Ropan, kita lihat pertandingan pertama. Ya. Indonesia melawan Arab Saudi. Ya. Ada beberapa pemain juga kita keren banget kita waktu main pada waktu itu ya. Iya. Bagus kita Nah, yang bagus. sekarang Bung Ropan lihat seperti apa ketika melawan Australia lah dengan pelatih baru ini. Iya, kalau melihat kemarin mereka bermain memang berbeda ya. Berbeda. Apa yang dilakukan oleh Ralf Rangnick ya. Mereka lebih berani bermain ya. Mereka itu yang terlihat dari ball position mereka kan. Ya. Mereka nggak takut bermain, jadi bola mengalir dengan baik lawan Australia, dan kerjasama mereka itu lebih padu. Dan pemain-pemain kita bisa lihat, kalau saya lihat di sini cuma ada Al-Bulahi yang di belakang yang agak senior boy. Ya, kalau sini kan ada Faisal Al-Ghamdi. Iya. Ya, yang mungkin masih baru, ada Muzab Al-Juwari. Di Iya. depan aja ada Saleh Al-Seiri. Kalau bisa lihat dari Al-Berikan, pemain-pemain ini bermain dengan 4-1-4-1. Kan berbeda pola dengan yang ada di Mancini. Iya. Ya, Mancini tidak memainkan 4-1-4-1. Mancini itu berbeda dengan dia. Mungkin ada 4-3-3 dari Mancini, tapi dia bermain dengan pola ini yang dia lakukan ketika lawan Argentina. Mengembalikan lagi dengan 4-1-4-1. Iya. Dan itu terjadi. Dan lawan Indonesia, Iya. dia akan bermain dengan gaya seperti ini. Iya. Starting 11 yang tampil melawan Australia, dia akan pakai Sepertinya tidak akan berubah. lagi. Tidak akan berubah. Begitu Bung Enal. Iya. Iya, sepertinya itu. Karena dia tahu kekuatan pemain-pemain yang dia panggil, pemain-pemain yang baru terutama. Dia tahu karena hasil pengalaman dia kemarin di Piala Dunia itu yang membuat dia percaya diri untuk memanggil pemain-pemain yang punya kualitas yang seturut dengan game plan dari pelatih tersebut. Bung Enal kan pernah di timnas tuh pernah juga bermain di Piala Asia. Pernah melawan negara-negara Timur Tengah. negara Teluk ya. Iya, Kuwait pada waktu itu ya. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Tipikalnya hampir sama ya. Iya. Dengan Arab Saudi yang mungkin lebih teknikal, lebih individunya lebih bagus mungkin ya. Gimana Bung Iya, Enal? memang benar. Tipikal pemain-pemain Teluk itu kalau di Indonesia bilang mereka seperti Brasilnya Asia. Ya, karena punya teknik di atas rata-rata. Ya. Dan sekarang mereka bukan cuma punya teknik, tapi lebih agresif, punya kekuatan. Ya. Punya kekuatan, punya speed. Itu yang membedakan kalau dari yang kemarin-kemarin dengan negara-negara Arab sekarang. Mereka punya skill tapi punya kekuatan juga. Sehingga mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain Eropa yang ada sekarang. Iya. Dengan pola 4-1. Beda sekali dengan Mancini, Bung ya. Iya. Mereka pakai 4 back sejajar dan ada satu Bung yang saya perhatikan ya di highlight itu pemain namanya Al-Ghamdi ini, pemain yang main di Belgia. Iya. Masih muda, Bung. Faisal Al-Ghamdi. 23 tahun, postur 183, kekuatan kaki kiri, kaki kanan yang bagus, visi bermainnya bagus. Ini membuat Arab Saudi berubah. Iya. Lain, Bung. Gimana? Dan dia lebih Reinhard ini lebih mempercayakan kepada pemain-pemain muda, boy. Dia ambil untuk pemain muda. Iya, betul. Ya, untuk bisa berkembang. Dan itu yang bisa terlihat dengan apa Boy bilang kan, dengan Faisal Al-Ghamdi ini. Iya. Mereka bisa bermain. Jadi dia mengubah dari 4-2-3-1 Mancini atau 4-3-3-nya Mancini ke 4-1-4-1, dia mengembalikan pola yang dia sukai. Nah, dia perlu cari pemain yang bagus untuk bermain. Kalau dia 4 back sejajar, harus ada satu di depan. Nah, Al-Ghamdi ini yang dia pakai. Iya, betul. Yang berdiri sini. Jadi ini luar biasa pemain yang satu ini untuk dia taruh. Dan harus pemain muda, karena kan bermain di pergerakan ini kan perlu fisik yang kuat. Dan Al-Ghamdi ini masih muda dan bagus. Visi bermain bola, reading the game-nya bagus. Jadi dia bisa main dengan cara apapun gitu. Nah, ini tipikal gelandang yang box to box. Nah, Bung Enal kan tipikalnya hampir sama dulu ya. Kerja, rebut, macam. Rebut bola, kasih bola. Nah, gimana nih ngelihatnya? Iya, kalau kekuatan dari Al-Ghamdi ini. Iya, kalau sekarang kan kalau kita pakai nomor-nomor itu pemain nomor 6 kan itu. Nomor 6 itu. Nomor 6. Ya, pemain nomor 6 itu selain dia punya visi, ya dia juga harus bertarung untuk orang pertama yang membentengi dari 4 pemain belakang itu. Ya, di samping itu juga dia yang menjadi penghubung untuk memberikan umpan-umpan ke depan pemain itu. Jadi memang sangat dibutuhkan dan
pemain-pemain yang punya kualitas seperti itu memang selalu cepat untuk naik karena dia akan selalu banyak menerima bola, akan selalu banyak untuk merebut bola pemain di situ. Kalau di lapangan pergerakan seorang gelandang seperti Al Ghamdi yang box to box ini itu sekitar mana aja, Bung? Kalau sepak bola modern kan kita nggak bisa batasi pemain, karena tergantung situasi yang ada di lapangan. Betul, ya. betul. Jadi kalau pemain nomor 6 biasanya dia tidak bergerak terlalu untuk ke depan, melewati nomor 8 sama 10. Tidak, tapi kalau ada peluang dia akan pergi. Dia akan pergi. Karena sepak bola modern tidak berdiri, tidak tetap di satu posisi saja. Kalau di timnas kita siapa nih, Bung? Yang kira-kira satu tipikal dengan Al Ghamdi ini, yang box to box. Apa Ivar Jenner? Ivar Jenner. Iya, Ya, itu Ivar Jenner itu. Itu pemainnya. Ivar Jenner akan main lawan Arab Saudi. main. Lawan Arab main. Iya, Ivar Jenner. Ivar Saya Jenner. kira itu Ivar Jenner yang pas di posisi itu. Wow, ini ramai sekali bakalan nyambungin. Iya. Setelah tidak bermain lawan Jepang dengan akumulasi dia bermain lawan Arab. Jadi ini enak nih. Ghamdi versus Ivar Jenner. Dua-dua anak muda juga, wah. Ivar kan masih muda juga.